Hai hai, halo teman-teman, apa kabar kalian semua di sana? Mudah-mudahan baik-baik aja ya, dan kalian tetap berjaya dan terus percaya di darat, laut, dan udara. Alright, oke, jadi di video kali ini gue mau nunjukin ke kalian motong rambut dengan gaya koma hair teman-teman. Tapi agak sedikit berbeda koma hair yang gue buat kali ini. Jadi, yuk simak yuk. Bisa dibilang karakter atau tipikal rambut customer gue kali ini tipikalnya adalah tebal dan lemas ya teman-teman ya. Nah, dia udah bosan dengan gaya rambut yang biasa gue buat akhir-akhir atau beberapa tahun belakangan ini. Biasanya gue buat side part, biasanya gue buat natural flow. Nah, dia pengen sedikit ngikutin, bukan sedikit sih, dia pengen ngikutin tren yang sedang ada. Dia mau ngikutin tren yang sedang trending. Ya, kali ini gue buat koma hair teman-teman. Nah, jadi biasanya samping dan belakangnya gue buat tipis, fade atau taper. Nah, kali ini dia nggak pengen terlalu tipis atau masih cenderung kelihatan tebal, terus terkesan cambangnya dipotong dan rapi gitu teman-teman, yang mengesankan lebih dewasa, ya gak sih? Ada gak di antara kalian yang potong rambut terus tiba-tiba ngingetin tukang cukurnya, bang cambangnya jangan dipotong ya, bang cambangnya jangan diratain ya, karena kekhawatiran kalian biasanya tiba-tiba cambangnya dipotong. Nah, kalau cambangnya dipotong dan ya memang akan terkesan lebih dewasa atau lebih rapi ya teman-teman. Tapi buat anak muda kayak kalian, kalau cambangnya dipotong kayak gini pasti ngerasanya kayak bapak-bapak, bener gak sih? Yang kayak customer gue kali ini. Ya benar, customer gue kali ini memang calon bapak teman-teman, papa muda lebih tepatnya. Oke, jadi kali ini bagian samping sama belakangnya dia nggak pengen terlalu tipis atau terlalu pendek ya. Alhasil kali ini cuman gue kurangin rambut bagian samping dan belakangnya. Setidaknya gue trim teman-teman rambut bagian samping dan belakangnya. Nah, kali ini pakai teknik clipper over comb. Alright.
Pasti ada kan di antara kalian yang kalau cukur pasti tuh ngingetin ke tukang cukurnya, bang cambangnya jangan dipotong, bang cambangnya jangan diratain. Nah, bener nggak? Kalau memang bener, komen dong di bawah. Oke teman-teman, untuk bagian samping dan belakangnya udah selesai gue trim atau gue pendekin, gue rapiin rambut-rambut yang tampak berantakan dan sudah nggak nyentuh telinga lagi. Yang pasti nggak gue buat tipis atau pendek untuk bagian samping dan belakangnya. Nah tinggal rambut bagian atasnya nih. Karena rambut bagian atasnya nanti akan gue styling koma hair, otomatis dia nggak akan gue potong terlalu pendek teman-teman. Supaya apa? Supaya nanti waktu gue styling itu dapat koma hairnya. Nah jadi gitu ya teman-teman ya. Buat kalian yang pengen tatanan rambut koma hair, jangan potong pendek rambut bagian atasnya. Nah kan suka ada tuh yang nanya, bang patokannya apa dong bang, idealnya seberapa dong bang, kalau mau koma hair itu harus berapa senti. Iya jangan diukur pakai sentimeter karena setiap orang punya diameter kepala yang berbeda, ukuran kepala yang berbeda, panjang dahi yang berbeda. Tapi ada patokan idealnya teman-teman, minimal rambut bagian depan kalian udah nyentuh alis, itu menurut gue sudah ideal untuk dipotong koma hair. Nah makanya kali ini customer gue rambut bagian atasnya nggak gue potong terlalu pendek supaya nanti waktu gue styling koma hair itu dapet. Nah untuk belahannya sendiri itu bisa di tengah atau agak ke pinggir, bisa di pinggir tapi agak ke tengah, jadi bukan pinggir-pinggir banget, bukan tengah-tengah banget ya. Pokoknya disesuaikan aja untuk belahannya. Yang pasti tidak ada patokan baku belahannya itu harus di tengah-tengah banget atau di pinggir-pinggir banget. Tetap ngikutin alur natural rambutnya teman-teman. Jadi gitu ya. Kali ini konten tentang koma hair, gaya rambut yang masih tren di tahun 2002 ini. Untuk calon bapak customer gue kali ini ya namanya Frankie. Hai, mudah-mudahan lo nonton dan nyimak sampai di sini. Selamat calon bapak, papa muda. Oke? Oke teman-teman, untuk rambut bagian atasnya standar aja, nggak gue potong terlalu pendek, tapi tetap menyesuaikan dengan rambut bagian samping dan belakangnya ya. Nah kayak gitu. Dan gue potongnya tuh gue section menyilang ya teman-teman, menyilang dari depan ke belakang, dari sebelah kanan terus dibalas dari sebelah kiri. Nah setelah gue section menyilang gini, nanti akan gue kumpulin ke tengah teman-teman. Terus gue kontrol supaya panjang rambut bagian kiri dan kanan sama panjang. Nah makanya lu simak aja langkah-langkah yang gue lakukan. Pokoknya kira-kira langkah-langkah yang gue lakukan itu adalah seperti itu teman-teman. Dan kalau memang ada yang nggak paham atau kurang jelas, jangan ragu untuk tanyakan pertanyaan di kolom komentar tentunya. Oke, thank you banget teman-teman udah nyimak video gue ini sampai di sini, sampai di menit ini. Terutama nih buat teman-teman yang baru gabung di video gue atau di channel gue,
Hai, selamat datang di channel Deddy Kingkat. Ya, ini gue mau ngingetin ke kalian untuk ketik tombol subscribe. Kenapa harus ketik? Bukan ketik sih, ada yang bilang, bang bukan diketik tapi diklik. Ya pokoknya klik tombol subscribe. Kenapa lo harus klik tombol subscribe? Karena kalau lo subscribe atau berlangganan, lo akan dapetin notifikasi pas nanti gue posting, teman-teman. Jadi jangan salahin gue kalau lo nggak dapetin updatean terbaru tentang video gue tentang mencukur, pengalaman gue mencukur, tips dan saran tentang mencukur. Nah jadi ikutin aja saran gue, lo klik tombol subscribe dan jangan lupa tombol loncengnya juga supaya tetap dapetin updatean terbaru. Jadi itu ya cara gue mempromosikan. Ya pokoknya support aja teman-teman, mudah-mudahan channel gue ini lebih berkembang, berjaya di darat, laut dan udara ya. Di sini kita bisa saling sama-sama belajar, bisa saling sama-sama memajukan industri potong rambut pria khususnya. Iya enggak? Bener enggak? Iya dong. Alright. Setelah gue potong rambut bagian atasnya pakai gunting biasa tadi, terus selesainya langsung gue keringin, teman-teman. Kenapa sih harus dikeringin? Supaya gue tahu karakter asli rambutnya, alur asli rambutnya. Nah setelah gue tahu, mungkin ada yang perlu diberi sentuhan-sentuhan terakhir lagi, ada yang perlu gue potong sedikit-sedikit. Nah dengan cara gue keringin itu, gue akan tahu jatuhnya tuh seperti apa kalau memang udah kering. Karena kalau lo biarin basah, tentu kita nggak akan tahu secara detail potongan kita ya. Jadi kenapa sih kalau setiap motong itu sebelum kelar itu selalu gue keringin? Tujuannya itu ya teman-teman. Memang ini step atau langkah yang nggak harus, tapi ini cara gue supaya gue tahu karakter aslinya. Nah ini tapi udah selesai nih teman-teman. Ini udah gue cuci, terus sekarang tinggal styling. Pokoknya tadi tujuannya kenapa gue keringin itu ya, dan gue kasih sentuhan-sentuhan terakhir. Nah kalau udah selesai baru deh gue cuci, dan kali ini tinggal gue styling. Seperti yang gue bilang di awal tadi, gaya rambut yang gue buat kali ini adalah koma hair, teman-teman. Untuk partingnya atau belahannya itu tinggal ngikutin selera aja, nggak harus di tengah-tengah banget atau nggak harus di pinggir-pinggir banget. Bisa di antara tengah dan pinggir, bisa di kanan atau di kiri. Pokoknya balik lagi ke selera kalian, di kebutuhan kalian. Panjangnya pun nggak harus sepanjang ini, bisa lebih panjang sedikit atau bisa lebih pendek sedikit lagi. Untuk bagian sampingnya benar nggak harus kayak gini. Jadi nggak ada patokan baku ya. Yang penting kita tahu koma hair tuh kayak gimana. Ya koma hair itu adalah tatanan rambut belahannya sedikit di tengah atau di tengah, tapi rambut bagian
depannya itu melengkung menyerupai tanda koma. Itulah yang disebut menurut gua koma hair, teman-teman. Oke, teman-teman, kayak gitu kira-kira langkah-langkahnya. Thank you ya. Bener nggak? Jadi kayak gitu langkah-langkahnya gue potongin koma hair kali ini. Nah, kayaknya nih gue Dedi pakai Y bukan pakai I, pamit dulu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mohon maaf ya kalau memang ada kata-kata gue yang salah dan tidak berkenan, mohon dimaafkan. Tambahin kalau ada yang kurang, kurangin kalau ada yang lebih. Gue tunggu saran, pertanyaan, kritik, dan komentar kalian tentunya di kolom komentar. Ya gak? Oke, sekian koma hair kali ini. Thank you and bye. Kalau mau lihat gua motong koma hair di rambut yang lain atau di kepala yang lain, jangan lupa ketik juga rekomendasi video ini. Tuh, rekomendasinya udah gua sematkan di situ. Lo tinggal klik. Gua akan tunjukin ke kalian tentang cara gua motong koma hair di rambut yang lain atau di kepala yang lain. Yuk, ketik yuk. Klik yuk.